Yang hebat itu bukan wali kotanya, yang hebat itu bukan pemerintahnya, tapi masyarakatnya itu harus bisa mengerti dan bisa memahami dan dia bisa berubah. Itu kamu harus turun sosialisasi, kita turun setiap malam sosialisasi, kita sampaikan. Tepuk tangan buat Iya, orang Surabaya, orang Surabaya. Kalau ada saya bisa tunduk ini sama Surabaya. Terima kasih Pak Eri sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast santai dengan ngopi bareng. Kita terima kasih banget sudah mau meluangkan waktunya. Nah, kita ngobrol santai aja Pak Eri. Melihat Surabaya sudah level 1 ini, kira-kira apa perasaan Pak Eri? Ya, perasaan alhamdulillah saya jadi senang, saya bangga dengan warga Surabaya. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Surabaya. Karena Surabaya jadi level 1 ini karena masyarakatnya yang memang benar-benar hebat dan top. Karena yang memiliki Surabaya kan masyarakat. Pemerintah itu ngomong apapun, tapi kalau masyarakatnya itu tidak merasa memiliki dan masyarakatnya tidak mau berubah untuk menjaga prokes, akan sia-sia. Yang catatan saya paling bahagia itu apa? Karena sekarang terlihat betul gotong royongnya, kebersamaan, bau-membaunya di kota Surabaya. Empatinya itu yang membuat saya paling bahagia. Misalnya apa itu Pak? Gotong royongnya ini? Paling sekarang kita lagi susah kemarin, waktu kita lagi tinggi-tingginya itu Mas. Ternyata semua datang, ada relawan Surabaya memanggil. Ada sekitar 3.000 orang yang datang membantu kita. Dari anak-anak mahasiswa, dari perguruan tinggi, ada lagi yang pengusaha, ada lagi yang memang dari yang tidak ada, mohon maaf ya, yang memang pekerjaannya serabutan, semua jadi satu, tidak membedakan kasta, tidak membedakan apa yang mereka punya, tapi mereka bau-bau. Bahkan anak wong sugih yang kuliahnya di perguruan tinggi yang mapan, yang mahal gitu, mau angkat-angkat oksigen loh Mas. Ada yang mau jadi supirnya ambulan. Terus setelah itu warga Surabaya itu mau membantu. Ada yang sampai berapa puluh ton beras, ada yang gula, dan semuanya itu menunjukkan gotong royong, kebersamaan dan empati. Ketika saya meneriakkan Surabaya memanggil, semuanya hadir. 3.000 itu ya? 3.000 ini yang tenaga. Tapi yang mereka datang membantu, ada beras, ada gula, ada alat-alat kesehatan, ada ambulan, semuanya di tempat dengan orang yang berbeda. Disinilah saya lihat bahwa perjuangan kota Surabaya yang disebut kota pahlawan dengan Surabaya 10 Novembernya, itu sekarang terwujud betul. Dulu kita berperang melawan penjajah, kita bisa merdeka dengan kebersamaan. Kita melawan COVID juga bisa merdeka dengan kebersamaan, gotong royong dan empati. Kekuatan kita ada di empatinya. Warga Surabaya memang top. Saya salut sama warga Surabaya. Memang harus dijaga terus empati ini kalau kita ingin menjadi kota yang hebat di kemudian hari. Mereka juga nggak minta dana dari Pemkot untuk menggerakkan massa segitu banyaknya? Itu mereka membantu kita vaksin, mereka membantu angkat-angkat oksigen, tidak dibayar sama sekali. Dan ini yang membuat saya terenyuh betul. Sehingga setelah hari ini saya level 1, saya sampaikan kepada teman-teman, ayo kita sudah waktunya menggerakkan ekonomi. Kita lihat lagi warga kita sekarang yang susah, harus kita bantu. Ada yang bilang, oh MBR sekarang loh, ada yang nggak dapat bantuan. Ada yang kemarin dapat, sekarang berhenti. Saya sampaikan, kalau hari ini ada yang seperti itu, pemerintah kota memberikan bantuan usul bansos. Usul bantuan bansos, masukkan aja nama-nama. Disitulah kita akan turun semuanya. Dan saya yakin bisa terlewati kalau kita berperangnya seperti lawan COVID ini. Ada kebersamaan dari RT, RW, masyarakatnya saling koreksi. Insya Allah tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah di kota Surabaya kalau kita bau-bau seperti ini. Dan saya yakin, aku yakin bisa, karena orang Surabaya hebat-hebat. Pak Eri, cerita dong waktu awal-awal, misalnya waktu awal Agustus atau pas Juli itu, bagaimana kerja kerasnya Pak Eri, nangis-nangisnya Pak Eri untuk meredam pandemi. Kita nggak banyak yang tahu apa yang dilakukan Pak Eri pada masa-masa itu sebenarnya. Di waktu itu Mas, itu masa-masa yang sulit. Pada waktu itu saya sampaikan, mohon maaf ya, anak itu pun ada yang bertanya berapa yang dimakamkan protokol kesehatan di bulan Juli. Pemakaman ini kan ada yang memang dia terkonfirmasi positif COVID, ada yang orang probable yang belum di swab atau belum di PCR, dia sudah meninggal duluan. Tetapi disampaikan bahwa
pemakamannya kan menggunakan protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Ya. Ini saya sampaikan, Juli itu yang dimakamkan protokol kesehatan. Tapi belum tentu COVID ya. Itu sekitar 200 satu hari. Bayangin, hati saya seperti apa jadi wali kota. Saya sampai ngomong, ya Allah, saya ini jadi wali kota dalam kondisi yang begini. Saya hanya terus berdoa sama Gusti Allah, diberikan kekuatan, diberikan kebersamaan untuk warga saya, diberikan empati. Disitulah saya berpikir, kalau pemerintah bekerja sendiri, tidak mungkin. Di saat itulah saya mengatakan, berteriak, ada Surabaya memanggil. Bulan apa itu, Pak? Bulan Juli. Juli. Di Agustus itu. Jadi Juli Agustus akhir, Juli akhir lah. Jadi muncul semua, Agustus itu muncul semua, Surabaya memanggil, daftarlah orang-orang. Saya tanya, saya tidak punya uang, tidak ada anggaran, tapi mereka bergerak semuanya. Ada yang tadi yang ngangkut-angkut oksigen semuanya. Dan di situ memang puncak-puncak peaknya itu bahkan saya membuka rumah sakit darurat. Ada 3 tempat asrama haji, terus ada lapangan tembak, ada yang di Gelora Bung Tomo. Saya berpikir waktu itu bagaimana saya harus menarik orang yang sakit di rumah tidak di rumah. Karena yang varian Delta ini langsung klaster keluarga yang muncul. Satu kena pasti kena semua. Kalau dulu enggak, satu kena, lainnya pasti ada yang kena cuma 1, 3 enggak. Kalau ini pasti kena semuanya. Sehingga kami membuat yang namanya tempat isolasi terpadu dari sekolah-sekolah. Kalau Mas, ampun deh. Ada yang nolak, ada yang ini. Tapi saya bilang sama teman-teman, gak usah marah. Jelaskan. Karena tempat isolasi terpadu ini itu adalah untuk mengamankan desanya. Jadi namanya apa? Rumah sehat. Jadi kalau ada yang sakit di desanya, ya dia dimasukkan di sini sehingga desanya bersih dari orang-orang yang sakit sehingga tidak tertular. Akhirnya kita jelaskan, wes lek gelem nang kene ning ndi. Ada yang menolak, saya sampaikan sama teman-teman, jangan pernah marah, sampaikan bahwa ini untuk kepentingan desanya. Akhirnya alhamdulillah malah dukung, akhirnya terbentuk itu. Bahkan beberapa hari setelah itu ada pengumuman dari Presiden bahwa harus ada isolasi terpadu. Jadi kan saya merasa bangga dan merasa bahagia ketika apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota ternyata dari pemerintah pusat menyatakan yang sama. Nah, itulah kami berjalannya seperti itu. Dan itu sudah. Tapi saya sampaikan sama teman-teman, yang hebat itu bukan wali kotanya. Yang hebat itu bukan pemerintahnya. Tapi masyarakatnya itu harus bisa mengerti dan bisa memahami dan dia bisa berubah. Itu kamu harus turun sosialisasi. Kita turun setiap malam sosialisasi, kita sampaikan. Disitulah baru ada perubahan. Meskipun masih ada saja yang kadang ya protokol kesehatannya dilalai lah, atau dilepas. Tapi kita tetap kita sampaikan. Karena ini adalah kota. Kota ini bukan miliknya wali kota. Kota ini bukan miliknya pemerintah. Tapi kota ini miliknya warga. Jadi bagaimana yang harus kita angkat adalah warga merasa memiliki dan menjaga kotanya. Itu yang terus. Sampai hari ini, Mas. Jadi jangan pernah lelah. Dan saya berharap juga lewat podcast ini semua warga jangan pernah lelah untuk menjaga kotanya. Karena kalau yang rugi, Mas. Kalau kita ini protokol kesehatan nggak dijalankan, pakai masker lah yang penting. Kalau ini tidak dijalankan, akhirnya Surabaya ini naik level lagi, sing rugi ya Surabaya. Iya, betul. Sehingga saya ayo jaga bareng-bareng. Ini alhamdulillah kalau dari zona. Dari zona itu dari 154 kelurahan, cuma 3 yang kuning, lainnya hijau. Sudah hijau semua. Semoga lah di beberapa hari ini semuanya sudah bisa hijau semuanya. Inilah yang harus kita lakukan dan ini saya selalu katakan hebat Surabaya, Mas. Top. Tepuk tangan buat orang Surabaya. Kalau ada saya bisa tunduk ini sama Surabaya. Karena ternyata warga Surabaya ini tetap seperti dulu perjuangannya, cinta betul dengan kotanya. Sampai ada yang kemarin kan Bung Tomo kalau teriak Allahu Akbar sampai 10 November bergelora di Surabaya. Hari ini dibuktikan dengan penurunan COVID yang tepat. Dan yang paling penting kita adalah kota kedua yang terbesar ya, kota metropolis. Tapi warga Surabaya bisa membuktikan bahwa warga Surabaya adalah orang-orang yang hebat dalam berjuang tanpa kenal menyerah. Sekarang sudah bisa tidur nyenyak dong, Pak Eri? Nyenyak belum, Mas? Belum. Karena satu, ketika ini sudah turun, maka tugas kita, saya terus terang mulai Juni ya, ketika mulai naiknya Juli sampai hari ini, saya konsentrasi penuh ke penanganan COVID, memberikan bantuan. Hari ini saya tidak bisa tidur nyenyak lagi. Karena saya masih punya tanggungan, dan saya masih punya hutang
kepada seluruh warga Surabaya bagaimana sekarang saya bisa menggerakkan ekonomi. Saya harus meyakinkan investasi masuk Surabaya. Tidak pernah diganggu oleh siapapun di Surabaya. Dari investasi ini nanti yang masuk dan yang bekerja adalah orang Surabaya. Karena saya punya satu, Mas, gerakan ekonomi warga Surabaya itu per keluarga itu minimal pendapatannya UMK. Tapi kami bercita-citanya, saya menyampaikan ke teman-teman, itu adalah per keluarga pendapatannya minimal 7 juta. Per keluarga ya? Per keluarga. Per keluarga. Ini saya harus, setelah COVID ini landai, saya berjuang mati-matian ke sana. Karena buat saya, senyum mereka adalah kebahagiaan saya ketika sudah mendapatkan 7 juta. Manjariah kita lah. Kalau kita membangun sesuatu yang fenomenal, tapi warga kita masih membutuhkan seperti mereka adalah penonton di kotanya sendiri. Saya nggak ingin itu. Makanya saya bilang sama warga Surabaya, tolong dijaga. Jangan sampai lagi kita bergerak dari zona yang lebih ke zona lebih berat, sehingga ekonomi nggak jalan. Jadi tidur nyenyaknya sekarang berbeda. Tidur nyenyaknya berbeda. Wingi saya rada COVID sekarang separuh COVID, separuh ekonomi. Ada jalan lah. Juli Agustus tidur jam berapa Pak Eri? Saya sampai kalau itu sampai pagi. Bahkan ada beberapa hari yang nggak tidur. Karena nggak mungkin. Saya harus turun ke lapangan, memastikan, ngasih contoh, terus memberikan semangat teman-teman. Tapi hebatnya Surabaya itu, yang bergerak itu semua pilar bergerak. Pengusaha bergerak, pihak swasta bergerak, masyarakat bergerak. Tapi yang paling saya bangga itu adalah semua swasta ya, semua pihak swasta ini saling bahu-membahu membantu. Padahal mereka juga lagi nggak punya duit juga. Yang saya pikirkan. Saya sampai bilang gini, ya Allah, setahun setengah pihak swasta ini tidak ada pemasukan. Kena COVID lah, ada masalah begitu. Tapi ketika mereka membantu, itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu ditunjang lagi dengan TNI Polri. Ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Pak Kapolres, ada Pak Kejati, Pak Kejari, ada Pak Danrem. Dan situlah kami bahu-membahu menjadi satu. Dan kami selalu koordinasi dengan Bu Gubernur. Seperti yang tadi saya cerita oksigen, habis saya bingung. Ini mau kemana oksigennya? Saya WA malam-malam sama Bu Gubernur. Setelah itu Bu Gubernur ngomong, sudah ini masih ada satu. Mobilnya langsung dibawa, mobil oksigennya dibawa ke rumah sakit darurat. Bayangkan kalau itu oksigen nggak datang, bisa rumah sakit darurat itu tinggal semua oksigennya sudah habis. Disitulah yang saya lihat, ya Allah, kebersamaan itu sudah terwujud. Sehingga sekarang dengan pengarahan dari Pak Kapolda, dari Pak Pangdam, Gubernur, kita bisa bergerak. Dan hebatnya juga di Surabaya ini inovasi-inovasi yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan Pak Kapolres Tabes, ada mobil keliling, mobil vaksinasi itu kan, ada 22 langsung turun kemana-mana. Beliau juga turun, Pak Danrem turun. Pak Kajari membantu kita bagaimana mengeluarkan anggaran biar cepat. Ada yang mau CSR tapi nggak bisa masuk, beliau juga bantu. Di sinilah akhirnya semua bisa berjalan. Dan keutuhan ini yang harus kita pertahankan untuk menggerakkan ekonomi kota Surabaya. Kalau ini bersatu terus begini, insya Allah pasti bisa terwujud di kota Surabaya. Nah, soal recovery ekonomi tadi yang target Pak Eri harus 7,5 juta ya. Kalau per keluarga itu kira-kira paling dekat bayangan Pak Eri apa yang akan bisa dilakukan sebenarnya untuk? Saya insya Allah sudah bekerja dengan asosiasi bersama. Nanti sebelum saya sampaikan ya ke pihak-pihak swasta dan investor, saya paling sederhana gini. Saya akan mencari warga-warga yang memang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah, saya kelompokkan. Ini yang paling cepat. Sekarang ada sekolah. Sekolah SD SMP. Saya bilang, saya tidak ada, dan saya tidak ingin ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Paritasnya harus kita ada disparitasnya. Bayangkan, anak yang suki nang SD sampai SMP Mas, pakai tas rokok merek larang. Ya, betul. Tapi ada lagi yang tasnya tidak bagus. Itu betapa terenyuhnya kita. Sepatu juga sama. Seragamnya lebih lusuh misalnya. Ya. Saya bilang, ini waktunya berubah. Anak-anak yang masih kecil untuk menuju dewasa, ini buat mental yang kuat. Kalau hari ini mereka lihat temannya pakai tas mahal, jadi nggak kuat. Nah inilah, nanti seperti sepatu, ini sudah kami siapkan, insya Allah bulan depan sudah bisa jalan semuanya. Sepatu, tas, seragam, ikat pinggang, ini semuanya akan disediakan sama semua. Tasnya sama semua, tapi tulisannya nama. SMP mana sama nama. Sehingga tidak ada perbedaan satu sama lain. Siapa yang mengisi ini? Ini adalah yang mengisi UMKM-nya Surabaya. Berapa puluh ribu, berapa puluh juta.
Pegawai negeri sipil, ASN di Kota Surabaya sudah kita wajibkan satu, beli makanannya, beli kebutuhan pokoknya dia lewat toko kelontong. Piro? Kalau satu anggap aja 2 juta. 2 juta berarti kita ada 15.000 ASN. Maka toko kelontong yang berputar itu uangnya ada 30 miliar. Hanya toko kelontong, belum sabuk lagi. ASN nanti harus pakai sepatu hari Senin sampai Rebo, Kamis, Jumat sepatunya berbeda. Dan itu kita tetapkan nanti masih bentuk sepatu seperti apa. Sepatunya dibeli harus dari UMKM ciri khas. Ini sudah langsung bergerak lah ekonomi. Nah, nanti juga yang seperti menjaga sungai biar nggak kotor. Kalau kita kan setiap hari, nanti yang menjaga sungai pun warga di sekitar situ yang pendapatannya masuk pendapatan penghasilan rendah, kita kasih perahu, dia harus jalan muter membersihkan sungainya. Kalau ada yang kotor diambil. Jadi saya ingin mengembalikan bahwa ini adalah warga Surabaya, pendapatan PAD-nya Surabaya, maka harus kembali ke orang-orang Surabaya. Dan bahkan yang terakhir, saya kemarin waktu mengumpulkan semua staf Mas, seluruh ASN, saya bilang kita punya kewajiban zakat loh para orang Muslim 2,5%. Kalau yang Kristen 1/10, maka kewajiban itu harus saya ambil. Saya ambil, saya sampaikan ke teman-teman, karena kalau dia itu sudah mengeluarkan zakat, maka keluarganya pasti bahagia. Nah, keluarganya bahagia, berarti insya Allah ininya kantor pemerintah kotanya juga barokah. Saya bilang, kalau kita kan ada hitungannya zakat buat orang Muslim itu kira-kira 6 juta lah pendapatannya. Nah, kalau pendapatan 6 juta, kalau kita ada gaji plus tunjangan itu kan sampai 6 juta per orang. Kalau 6 juta 2,5%-nya saja berapa? Anggap aja 120.000. Tapi kita anggap 100.000 lah. 100.000 kalau tadi saya bilang 15.000, maka 1 bulan 1,5 miliar. Saya kalikan dengan 12 bulan. Berarti ada sekitar 18 miliar. Ini yang hanya dari ASN. Saya jadi wali kota, saya pasti akan turun ke tempat-tempat seperti pengusaha, bank, saya akan turun. Saya sampaikan, kalau berputarnya di Surabaya, uangnya masukkan dulu ke zakatnya Surabaya. Kalau orang Surabaya ini dizakati sih terus, kalau sing membutuhkan kita baru keluar. Masa kita ini berputarnya uangnya di Surabaya, bisnisnya, zakatnya nang Jopo Surabaya, Surabaya ini butuh. Itu saya akan ambil. Dan saya akan kemudian istilahnya turun ke tempat-tempat akan saya lakukan. Karena saya sebagai pemimpin harus meyakinkan mereka bahwa uang yang masuk memang benar-benar untuk orang yang membutuhkan. Bayangkan, kalau itu terjadi, zakat itu bergerak, tambahan tadi yang sepatu tadi semuanya, insya Allah saya yakin tidak ada lagi orang yang tidak dapat 7 juta di Surabaya. Tapi ini semua adalah kebersamaan. Tapi ketika saya melihat COVID, contohnya ini, kebersamaan itu saya yakin bisa dilakukan di Surabaya. Aja sudah. Saya tertarik yang soal itu, memberdayakan ekonomi lewat misalnya ASN di belanja di lewat toko kelontong itu kan. Itu kan sebenarnya bagus sekali. Cuman monitoringnya gimana? Karena kan kalau toko kelontong itu kan dia fast moving banget kan. Dibandingkan misalnya kalau misalnya sekolah tas atau sepatu yang itu mungkin 6 bulan sekali gitu kan Pak. Jadi gini, Surabaya itu akan kita siapkan koperasi-koperasi di setiap wilayah. Surabaya Selatan, Timur, Utara, Selatan. Ini koperasi-koperasi. Siapa anggotanya koperasi? Adalah toko kelontong di wilayah itu. Jadi koperasi ini nanti bisa tahu kebutuhannya toko kelontong di sini apa aja. Terus setiap koperasi itu nanti kita tes kebutuhan setiap ASN, kebutuhannya apa saja. Kita siapkan di koperasi tadi. Untuk toko kelontong tadi. Pasti kalau toko kelontong, kita namanya ada yang mencari barang termurah. Kan nggak mungkin kalau barang termurah ini langsung ke toko kelontong. Pasti nggak mungkin dikirim mengirim 10 nggak mau. Tapi ketika toko kelontong ini ada 10, ASN-nya di sini ada anggap aja 5.000, maka kebutuhan pasta giginya 5.000. Padahal tiap toko berbeda-beda. Berarti apa yang kulaan koperasi ini? Berarti apa? Koperasi ini akan disuplai dengan uangnya dari pemerintah daerah. Bantuan modal gitu. Karena saya mau kasih 100 miliar. Sehingga apa? Dia kulaan. Dan nanti teman-teman yang ada di sini toko kelontong yang ngambil harganya pasti termurah yang ada di koperasi. Koperasi juga ada untung begitu. Tapi siapa anggotanya koperasi? Juga toko kelontong tadi kan untungnya balik lagi ke mereka. Ini yang saya gerakkan. Pertanyaannya gimana kalau ASN nggak beli? Kan gitu pertanyaannya. Saya satu yang ada di Surabaya itu kita lihat Kecamatan Jambangan ada berapa toko kelontong. Kita hitung toko kelontong di Surabaya ada berapa? Ada 100. Kita harus hitung pendapatan dia paling minimal itu omsetnya adalah umpamanya 500 juta. Kalau sekarang di sini anggap aja umpamanya 50 juta.
di sini ada 10 toko kelontong. Berarti dia harus 5 jutaan kan? Di setiap kecamatan tadi kan. Oh, kecamatan Jambangan harus untung 5 juta. Saya lihat di kecamatan Jambangan ini ada berapa toko kelontong? 5. Ya sudah. Saya lihat lagi ASN yang ada di kecamatan Jambangan, langsung saya konekkan ke sini. Mengunci dia. Oke. Maka dia belanjanya ke orang kelontong. Kalau toko kelontong ini sudah 5 juta, ada ASN mau nambah lagi belanja di toko ini nggak bisa. Dia pindah ke toko kelontong lainnya. Lewat aplikasi semuanya. Oh, by system gitu ya, Pak? By system. Jadi saya bisa tahu mana nih ASN yang nggak belanja di toko kelontong. Keren sekali. Nah, inilah saya bilang waktunya kita berjuang untuk masyarakat kita. Jadi kalau kita ini sudah diberikan rezeki, ayo bantu membau saudara-saudara kita yang lainnya. Saya memberikan contoh juga. Oke. Sehingga saya bilang, aku pun ya belanja di sana. Oke. Biarkan ini makmur dulu, kita baru bergerak ke tempat yang lainnya. Jadi kalau toko kelontong begitu. Oke. Itu berarti tidak membatasi yang ada kebijakan lagi nggak? Misalnya yang apa minimarket yang sudah ada itu? Sebenarnya kalau kita penduduk Surabaya itu 3, kalau pagi 4,3 juta. 4,3 juta. Kalau malam sekitar 3,1 juta. Kalau 3,1 juta, sing blonjo toko ASN 15.000, Pak banding berapa, Pak? Bahkan dengan berdirinya toko modern itu membantu karena apa? Tidak semuanya bisa ke toko kelontong. Oke. Tapi apa pergerakan ekonomi jalan. Saya bahkan ke toko modern saya sampaikan. Lewat lahan parkir, bisa nggak sih dimasukkan PKL di sana? Mereka mau. Jadi nanti PKL itu kita taruh di sana. Jadi nanti mungkin makanannya, minumannya bisa beli dari toko modern tadi. Ini yang kita lagi kolaborasi. Saya bilang, ayo saling membantu lah. Jadi kalau sekarang dia menyiapkan minumnya kan macam-macam tuh. Toko modernnya sudah. Jadi tempat saya yang jualan itu jangan minuman. Tempat saya jualannya makanannya. Kayak bakso apa-apa, kasih kursi. Nanti yang minumnya dari dalamnya toko modern. Ini saya lagi diskusikan. Apapun itu bisa. Kalau kita diniatkan dan punya kemauan. Dan makanya saya harus turun sendiri. Karena apa? Saya harus meyakinkan bahwa saya yang meminta. Dan saya bilang, kalau perizinan kamu dipersulit oleh pemerintah kota, ya ngomong nang aku. Sehingga apa? Saya berharap tidak ada batas lagi investor dengan saya untuk wadul. Istilahnya dilarani, Pak. Yeah. Wadul. Sehingga saya bisa mengambil sebuah kebijakan yang cepat. Jangan sampai investor ini merasa masuk Surabaya susah. Aku di Pelosoro, padahal saya butuh mereka untuk menggerakkan ekonomi, membantu masyarakat saya. Soal turun sendiri nih, saya kemarin lihat di Twitter Pak Erik kelihatannya rajin banget turun, tapi pakai Vespa, Pak. Ya. Itu ceritanya gimana, Pak? Jadi gini ya, kalau saya berpikirnya gini, waktu saya kalau naik mobil terbuang. Terbuangnya gimana, Pak? Dari satu titik ke titik yang lainnya kan mesti macet. Oke. Saya kalau kemarin itu ada di 5 titik. Saya ngitung dari Taman Surya saja. Itu dihitung, Pak? Saya dari Taman Surya ke KBS, itu saya cukup nggak sampai 10 menit. Oke, kalau naik Vespa. Naik motor, naik Vespa. Nggak ini. Nggak sampai 10 menit. Saya naik mobil bisa setengah jam. Oke. Padahal saya harus berpindah ke tempat yang lainnya, Nah ini yang saya kemarin sampaikan, aku senengannya naik motor aja lah gitu. Kalau saya dulu senengannya naik Vespa aja lah. Karena apa lebih cepat? Karena insya Allah hari ini Surabaya sudah level 1, saya sudah mulai bergerak lagi ke kampung-kampung. Oke. Saya ingin dengar. Saya sempat ngantor di kelurahan. Oke. Saya ingin dengar keluhannya warga itu apa. Tapi gara-gara COVID mengadek lagi saya. Oke. Nah sekarang saya ingin memulai lagi, tapi tidak di kantor. Saya ingin memulainya lewat kampung-kampung. Saya ingin tahu sih berapa sih warga yang belum tersentuh bantuan ARB ini ya apa, sehingga nggak apa-apa. Karena buat saya masukan atau yang kadang mengkritik yaitu kita harus bisa menerima dan memperbaiki kalau itu benar. Siap, Pak Wali. Kenapa? Siap. Insya Allah sih. Jadi model yang ini. Kalau saya ya nggak ada orang, karena itu saya senang bertemu dengan banyak orang. Oke. Kalau orang ngasih masukan, karena apa? Tidak ada manusia dan tidak ada pemerintah yang sempurna. Kesempurnaan itu ketika warga ngasih masukan atau ngasih masukan. Nanti kita jelaskan. Kalau ada yang ternyata di luar kemampuan kita ngomong. Ini gak iso begini-gini, tapi ya apa yang pikir bareng. Nah, kita akhirnya mereka belajar juga. Kadang-kadang kan ada sebuah kebijakan yang di luar kemampuan kita. Nah inilah yang harus mereka tahu. Tapi kalau ternyata mereka memang benar, ya kita harus berubah dong. Saya pun juga tidak bisa sampai mengerti ke bawah. Bisa saja kebijakan saya A, tapi sampai bawah bisa menjadi amin. Iya. Ada modifikasi. Gitu kan? Ya itu yang harusnya kita lakukan. Kalau tidak bisa begini, harusnya kebijakan ditambahi ini atau dikurangi ini sehingga tepat sasaran. Itulah yang saya pengen
Nah, saya bilang kalau saya bisa ngantor di kelurahan, sekarang sudah level 1, maka saya minta camat itu ngantornya di balai RW. Lurah ngantornya yang balai RT. Jadi saya minta camat sama lurah seperti itu, aku tak keliling Pak Vespa, betul nggak camat lurah yang RW? Jadi kan enak. Ngantro tenang itu enak, itu ada kedekatan. Makanya jadi pemimpin itu saya sampaikan harus humanis. Jangan-jangan nanti bawaannya Pak Eri didatangi itu takutnya dimarah-marah ya seperti yang sebelumnya Pak. Kalau saya, ya, kalau ada yang kurang ya wis lah. Kemarin seperti ada yang disampaikan. Saya memberikan pengarahan ke semua ASN ya, sama teman-teman itu ngomong Pak, ini ada ibu janda yang belum mendapatkan bantuan baik dari pusat. Saya bilang, loh, kalau itu pun ada seperti itu, kenapa kita harus marah? Tapi kita ini berarti merasa tidak sempurna. Betul. Karena itu kalau kita ini mau sejahtera kotanya, maka warganya pun harus punya empati. Jangan hanya bilang, wah banyak bantuan. Tapi kalau warga itu punya empati, dilihat datanya nggak ada, dia bisa memasukkan sendiri namanya. Atau bahkan dia ngelihat tetangganya ini wajib menerima. Tapi kok nggak ono ya, dia memasukkan namanya. Itu loh baru kota itu menjadi kota yang hebat. Kalau warganya nggak punya empati, terus pemerintah itu harus tahu sampai ke bawah. Saya pastikan tidak akan pernah ada di dunia ini pemerintah itu sampai tahu ke bawah. Karena yang sampai tahu ke bawah itu adalah RT RW-nya. Karena itulah pemerintah harus dekat dengan masyarakatnya. Dan masyarakat bisa memberikan informasi kepada pemerintah. Ini ada yang belum dapat, kita cek masuk di bantuan itu kita turun ke bawah. Bukan berarti lek gak bantuan. Lho kok pemerintahnya gak ngasih bantuan. Jadi itu wis mlebu kabeh. Iki ternyata ono lho. Saya mulai bertanya loh, kalau bisa bilang begitu, kalau kita ini manusia yang baik, manusia yang punya empati, kenapa tidak mendaftarkan saja? Masukkan namanya, daftarkan, atau memberi informasi, Pak. Fasilitas itu soalnya sudah ada. Gitu. Fasilitas sudah ada. Makanya saya bilang, kebersamaan inilah yang bisa membuat sempurna. Bukan karena wali kotanya, bukan karena, mohon maaf ya pemerintahnya, dan bukan saatnya lah ini. Nah, kondisi ini, apa istilahnya Mas? Boleh jenuh? Boleh jenuh. Oh, enggak lah. Enggak ada namanya ini. Karena keberhasilan seperti COVID ini turun ke level 1 bukan karena satu orang. Karena semua pihak, semua elemen. Karena itu untuk bantuan warga yang belum mendapat bantuan itu juga harus semua elemen. Dan saya ingin menggugah rasa itu. Insya Allah kebahagiaan saya akan memuncak betul ketika semua orang Surabaya punya empati dan semua orang bisa mengatakan, wargaku berbentuk bantuan, wargaku durung dilebokno. Oh dikoreksi bener enggak. Nanti insya Allah Mas, sama kemarin kita juga dengan DPRD bukan ingin merendahkan tapi orang-orang yang menerima bantuan yang kita berikan stiker. Tapi stikernya bukan ngomong MBR, bukan. Stiker apa hingga tanda tertentu yang kita bisa tahu. Tapi disitulah nanti kalau omai gede kan di sini sendiri. Ada kontrol sosial dari kontrol sosialnya karena kalau pemerintah kota sendiri yang kontrol susah. Nggak mungkin. Karena semua itu akan tergantung juga kepada masyarakatnya. Mau tidak menjadi bagian dari penyelesaian sebuah masalah kemiskinan, pembangunan, itu yang kita harus lakukan. Dan itu yang mau saya tarik, mas, empati itu. Dan insya Allah, saya yakin warga Surabaya itu orang hebat-hebat. Warga saya Surabaya itu punya empati yang tinggi. Sudah terbukti lah zaman dulu, Mas. Di Malabi, mati itu di Surabaya. Ya karena siapa? Ya karena Surabaya gagal berani, pantang menyerah, perangi bareng. Nah, ini kita buktikan lagi. Yakin Pak, dalam masa kepemimpinan Pak Eri ini bisa tercapai itu Pak? Insya Allah saya yakin. Karena sudah terbukti dengan pandemi COVID-19 ini kebersamaan itu turun semuanya. Hanya satu yang harus kita lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah menghormati, menghormati orang. Jadi seorang pemimpin seperti hari ini pun saya insya Allah mohon doanya tetap kita harus bisa bersama begini. Karena buat saya menghormati orang itu lebih penting. Bayangkan sekarang. Tadi yang saya bilang pengusaha-pengusaha Mas. Yang hari ini mereka terluka karena ekonominya tidak berjalan. Tapi dengan empatinya membantu. Ketika pemerintah itu menghormati mereka dengan apa? Memberikan kepastian izin, memberikan apa yang jadi masalah mereka kita carikan solusinya. Inilah yang saya katakan ada komunikasi yang baik. Kalau komunikasi ini baik, ya ayo dijogo. Makanya sekarang ada yang ngomong, Pak, aku belum itu kerjaan. Banyak yang WA. Apa tak balas ya, mau saya ngurusi COVID sih. Nah, tapi saya bilang, sebenarnya catatan itu harus ada di RW-RW. Siapa yang belum bekerja, nanti kita bekerjakannya satu-satu.
Gak iso ketika kenal saya tiba-tiba disekno aku sing anu. Ya, terus gimana? Iya. Nanti kan dilihat saya sekarang sudah memikirkan warga Surabaya, bukan lagi memikirkan tertentu. Ini yang saya minta terus bergerak. Ini awalnya berat tapi sekarang sudah mulai berjalan. Dengan COVID ini memang ada hikmahnya. Hikmahnya itu tadi mas, gotong royong, Iya, kebersamaan, bahu membahu, sama empati ini muncul sekarang. Komitmen yang dulunya nggak muncul, Iya begitu. betul. Mungkin Tuhan itu memberikan peringatan sama kita mungkin. Karena 76 tahun lah kita merdeka. Tapi mungkin kita ini satu sama lain saling menjatuhkan, saling gegeran, tidak tahu menghormati orang, tidak tahu memberikan yang terbaik, sama Tuhan akhirnya diberikanlah sedikit. Cobaan. Ini. Dikai balik no rasa gotong royong ini, dibuat membalikan rasa empatinya. Karena sebuah negara atau sebuah kota itu akan jadi hebat kalau warganya punya empati, punya tujuan yang sama. Bukan aku kudu sugih. Paling cepat begini enggak lah, kita bersama. Semua ya kudu ono. Ada yang mengatakan mas saya sugih, bayangkan kalau semua aku sugih kabeh. Kalau umpamanya kepingin jadi pengusaha semua, tidak ada yang jadi petani. Kita makan dari mana kalau nggak ada padi? Umpamanya begitu. Tapi bagaimana meskipun dia penghasil padi, tapi bagaimana hidupnya sejahtera? Gitu. Itu yang kita mau jalankan. Insya Allah lah, mas. Kalau saya dengan doanya warga Surabaya semangatnya, aku yakin saya bisa. Amin. Terus ini Pak Eri, kemarin saya lihat di IG kalau nggak salah apa Twitter ya, Pak Eri kuliah lagi ya S3 di UNER. Oh, iya. Dan kelihatannya satu kelas sama AHY. Insya Allah ya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau ada mas saya lagi di sana. Pernah satu kelas? Pernah ketemuan gitu Pak Eri? Kalau kita kan kuliahnya masih Zoom ya. Masih Zoom? Ya ketemu bareng lah. Ada Mas Ahaye, ada saya, ada mantan Kapolres Tanjung Perak. Oke. Bu Ganis di sana. Jadi kita ketemu loh. Kita nggak tahu siapa yang daftar kan? Kita daftar ternyata setelah masuk baru tahu ada beliau-beliaunya lah. Ya sudah lah kita berteman di sana kan lewat Zoom. Rasanya gimana Pak? Ketemu dengan orang-orang itu malah ada pressure karena ini public figure, maksud aku nggak cum laude misalnya seperti itu. Kalau saya kan sebenarnya kuliah ini bukan mencari apa ya, menilai dan cum laude apa tidak. Tapi kuliahnya adalah PSDM, sumber daya manusianya. Di situ itu saya ingin melihat posisi sumber daya manusia, bagaimana mengkolaborasikan. Bagaimana nih teman-teman ini bisa membantu menguatkan pemerintahan Kota Surabaya dari model-model pengangkutan ini tadi. Jadi ini yang saya cari sebenarnya. Saya mencari banyak teman, mencari banyak masukan untuk membangun Kota Surabaya menjadi lebih hebat. Karena kalau saya sendiri tidak mampu. Kalau dari pemerintah sudah ada, tapi saya masukkan banyak dari profesor-profesor yang ada di UNER seperti Prof. Nuri, Prof. Badri, Prof. Parto. Beliau hebat-hebat di Smart City. Bagaimana juga memberikan aplikasi, sehingga kita bisa konekkan semuanya. Jadi kuliahnya memang spesifik mengambil sesuai kebutuhannya Pak Eri untuk mengelola Surabaya. Saya berharapnya di situ adalah Smart City. Smart City. Smart City ini adalah terkoneksi yang seperti tadi saya bilang. Ada UMKM lah dia langsung beli. Terus dia lewat punya banknya nanti langsung lewat m-banking. Terus habis itu bagaimana pelayanan kesehatan bisa terkoneksi dan kita terlihat, tidak perlu. Saya bayangkan, mohon maaf ya, kalau orang sugih nang rumah sakit yang mahal, dia itu nunggunya di tempat yang ber-AC dan sejuk dan enak. Itu biasa buat saya. Tapi yang akan luar biasa, ketika ada orang yang mohon maaf pendapatannya tidak, yang kurang menengah ke bawah lah gitu, tapi dia bisa menunggu di puskesmas tapi di ruang ber-AC. Kira-kira kreatif loh. Ini yang saya mau wujudkan. Itu keren loh Pak, yang program jaminan kesehatan semesta itu. Surabaya yang pertama kali ya kelihatannya. Surabaya yang pertama kali, karena saya bilang sama teman-teman, kapan sih warga sejahtera, kapan kita membahagiakan warga kita. Sudahlah kita, uang kita mampunya berapa, masukkanlah ke sana sehingga semua orang itu juga bisa mendapatkan BPJS. Itu saya lakukan. Duitnya ada Pak? Ada lah, Surabaya gede Pak. Nah, tapi apa, itu hampir 800 miliar loh. 800 miliar per tahun untuk tapi saya preminya. bilang loh, kenapa uang itu tidak digunakan untuk kesejahteraan saja? Karena kalau sudah sejahtera, baru kita ngomong yang lainnya. Jangan kita, saya tidak ingin ketika saya membangun sesuatu begitu, tapi warga saya tidak sejahtera. Terus untuk apa saya jadi pemimpin? Berarti kan untuk diri saya pribadi. Kalau ini kan enggak, sudahlah. Mereka cuma jadi penonton aja. Kalau dia sudah begini, kita gerakkan lagi kegiatan kita membentuk fenomena yang baru tadi, baru mereka dikerjakan di mana, saling support itu aja sebenarnya. Dan saya memang merubah mindset untuk merubah menjadi begitulah. Jadi teman-teman harus bisa menganggarkan sesuatu itu bagaimana mensejahterakan warga.
Itu visinya Pak Eri sudah tertanam di teman-teman ASN juga? Sudah, alhamdulillah. Karena itu saya sudah ngomongin terkait zakat, juga kan itu termasuk menggerakkan nurani mereka. Terus belajar di toko kelontong. Saya juga ingin memberikan apa ya? Memberikan yang terbaik lah. Paling tidak ketika tidak menjadi wali kota. Selesai itu menjadi wali kota. Ketika ini berjalan terus, maka ini menjadi amal jariah saya. Amal jariah tidak berhenti. Iya, betul. Jadi seorang pemimpin kan kebijakannya ketika bisa berjalan dan manfaat untuk umat, maka amal jariah itu terus berjalan. Ini yang mau saya cari. Oh, ada yang nggak ngerti mati, masih mati nom yuake. Oh, sing wani. Jadi makanya kita cari yang baik-baik lah. Yang itu yang saya inginkan. Warga-warga saya senyum, bahagia, ekonominya jalan, terus ada kebersamaan antara yang mampu dengan yang tidak mampu, saling melengkapi, saling mengisi. Ini yang saya terus lakukan. Dan saya kejar memang di sisi kemanusiaan. Iya. Yang anak tadi keren ya Pak, yang seragam menyediakan seragam untuk anak-anak sekolah biar mereka percaya diri pada saat sekolah, tidak minder dengan teman-teman yang kaya. Disparitasnya itu harus hilang tuh. Karena saya pikir tuh, anak kecil sudah mentalnya rusak, terus gede suruh bertarung seperti apa? Keyakinannya dia pasti akan drop. Minder. Dan saya tidak ingin arek-arek Surabaya ada rasa minder. Maka pemerintah harus hadir di sana. Kapan mulai itu Pak? Salah udah mulai Oktober ini jalan. Oktober ini jalan. Karena kemarin, alhamdulillah loh Mas, ada asosiasi yang menyampaikan, wes Mas, pakai alat. Alat apa itu? Buat sepatu. Jadi dia bilang, jangan lagi main manual. Kalau main manual, buatnya begini lama. Ini alatnya, tak pinjemin. Terus nanti orang-orang yang tadi mau dikerjakan sekitar 500 biar di sana, saya latihnya. Nanti bisa membuat produksi berapa sepatu yang bisa jual. Juga cepat. Dan hari ini, saya memang kerjasama dengan antar daerah. Contoh seperti Gresik kemarin, saya ngambil berasnya dari Gresik kan. Oh kalau ada telur dari Blitar yang bagus, harganya paling murah, saya ngambil dari Blitar. Jadi saya ingin menggerakkan juga antar daerah. Jadi saya ingin menyamakan, saya kalau sudah ketemu Gresik sama Sidoarjo, itu saya selalu bilang, kita bertiga ini kayak saudara sama Blitar ya. Sama Ponorogo juga. Saya bilang ngapo sih kepala daerah kok saingan-saingan, tapi bagaimana kepala daerah ini bisa saling sinergi. Kamu punya apa? Ya saya nggak mungkin kalau kamu sudah punya padi, maka saya tidak akan menggerakkan padi di kota Surabaya. Kota Surabaya adalah jasa. Oke, aku ngambil beras dari tempatmu. Tapi ketika kamu ada acara-acara, kamu jangan kemana-mana ya, kamu ke Surabaya. Loh kan itu kan benar. sama dong. Jangan sampai kita bersaing antara kepala daerah, akhirnya antara pada gak makmur kabeh. Saya sudah lakukan ini dengan Gresik, Sidoarjo, dan insya Allah dengan Ponorogo Blitar. Kita coba merubah mindset kepala daerah lah. Kita coba bagaimana ini bisa berjalan. Insya Allah kalau itu berjalan kok loh. Tidak hanya bekerja, bekerjanya antar daerah. Nggak jalan masing-masing, tapi bersinergi dengan karena antar daerah. bagaimanapun kan Surabaya ini aglomerasi. Terpengaruh dengan Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Bangkalan, dan ini bagaimana aglomerasi ini bisa jalan, bisa saling menunjang. Oke Pak Eri, Pak Wali, terima kasih atas waktunya. Sudah banyak informasi banyak sekali dari Pak Eri soal bagaimana mengembangkan Surabaya ke depan, bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat, bagaimana anak-anak itu jadi nggak minder lagi, tapi percaya diri, punya daya saing yang kuat. Nantinya luar biasa Pak Eri. Terima kasih sekali. Mas, amin. Ayo kita bareng-bareng bangun Surabaya. Pemerintah berjalan sendiri tidak mungkin. Amin. Terima kasih Pak Eri. Sekian teman-teman.